Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Minat Dakwah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa berjumpa kembali dalam dalam rangka untuk tetap saling mengingatkan dan dalam rangka untuk tetap saling memuhasabah diri, ya kan? Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu memuhasabah dirinya, kan? Terlebih khusus kita masuk di awal awal tahun Karafil, ya. Sejak mungkin kita sudah menempuh atau kurang lebih kita sudah menjalani 1 tahun kebelakangan, ya kan? Pasti kita akan merefleksi kehidupan kita, terlebih khususnya apalagi awal ini kita pasti akan merancang kehidupan yang akan kita lalui, just apalagi ada target-target yang ingin kita capai, ya kan? Contoh Karafil yang masih dalam keadaan sendiri, mungkin targetnya sudah pasti akan main 2 atau main 3 atau main banyak, ya kan? Atau justru tambah main, bukan positif, ya. Nah, sekarang Karafil, sebelum kita memulai konten kita tentang menampar, membuat kita sadar, ya kan? Tapi teman-teman sekalian, kita perlu luruskan bahwa konten ini kita lebih khususnya untuk mungkin nasihat-nasihat, ya, bukan tamparan langsung secara fisik, tidak. Ya, justru ini sebuah nasihat yang bisa membuat kita itu tersentuh dan bisa membuat kita lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum kita masuk ke materi Karafil, kira-kira bagaimana keadaan Karafil setelah melewati proses 1 tahun kebelakangan? Apakah dalam keadaan sehat atau justru dalam keadaan yang mungkin masih menggebu-gebu setelah Karafil? Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Karuli, sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberikan nikmat yang masih diberikan kepada saya sehingga saya masih bisa menikmati sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah sampai di titik ini, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah untuk saat ini saya masih dibilang masih menjalankan apa yang menjadi syariat umat Islam. Jadi seperti itu, Karul. Oke, terima kasih Karafil, ya. Ternyata teman-teman sekalian, Karafil setelah melewati proses yang mungkin setahun belakangan sampai masuk di awal tahun ini, Karafil dalam keadaan sehat, dan insya Allah teman-teman sekalian juga dalam keadaan sehat. Terlebih khususnya kesehatan ini kita jadikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Karena ada 2 kenikmatan yang sering mungkin orang lalai, ya, apalagi terlebih anak muda itu, nikmat waktu luang dan nikmat, ya, kesehatan, kan. Ini biasanya orang itu kalau sehat karena mereka tidak manfaatkan untuk perkara-perkara kebaikan. Justru nanti ketika sakit mereka, ya Allah, anak ini suka ingin sholat, anak ini ingin beramal semaksimal mungkin, iya kan. Padahal ketika diberikan sebuah kenikmatan kesehatan, iya kan, justru mereka itu, ya, kadang mereka lalaikan. Bahkan ada juga kenikmatan waktu luang. Ketika luang mereka manfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Justru ketika mereka sibuk sekali, ya Allah, anak ingin sholat, ingin baca Quran, ingin gabung dengan teman-teman yang dalam ketaatan, ya kan. Kadang kita itu tidak memanfaatkan situasi dan kondisi yang Allah berikan kepada kita, kan. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi kita tentang menampar membuat kita sadar. Nah, kira-kira Karafil pernah tidak Karafil itu sudah menyampaikan kepada orang, contoh, ya, Karafil menyampaikan jangan pacaran, ya kan. Tiba-tiba Karafil ada rasa suka kepada lawan jenis, iya kan. Dan Karafil itu sudah kepikiran untuk, ya, anak utarakan saja isi hati, atau Karafil ingin mencoba mendekati perempuan itu. Dan setelah Karafil sudah mau mencoba untuk mendekati perempuan itu, ada orang-orang yang Karafil sudah sampaikan jangan pacaran, dia ingatkan kepada Karafil. Pernah tidak Karafil? Bagaimana respon Karafil ketika disampaikan kembali sesuatu yang pernah Karafil sampaikan ke dia? Apakah Karafil tersinggung atau justru Karafil bersyukur? Silakan Karafil. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, ya. Oke, jadi berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Ruli, di mana saya pun pernah ingin menyampaikan kepada teman-teman atau saudara-saudara saya, yang dimana contoh seperti pacaran ini, kan, karena kita masih anak muda begini, jadi ujian paling beratnya itu pasti, iya,
pasti tentang pacaran lah. Jadi paling banyak saya menyampaikan tentang pacaran. Pasti ketika saya ingin menyampaikan pacaran ini, pasti seperti kita melempar bola ke dinding, Karuli, misalnya seperti itu. Jadi pantulannya itu akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita menyampaikan tentang pacaran, pasti kita juga harus memuhasabah diri kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini akan kita perbuat tidak sesuai dengan apa yang kita katakan kepada teman-teman atau saudara-saudara, yang dimana kita menyampaikan jangan pacaran, jangan begini, malah kita melakukan apa yang kita perbuat ini kan. Dan apa ya, ketika ada suatu waktu juga saya mungkin ini bisa jadi apa ya, bahan pembelajaran juga. Pasti adalah untuk menyukai lawan jenis akhwat yang mungkin menjadi favoritnya kita. Iya. Tapi apa ya, kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan, pasti saya teringat kembali dengan apa yang saya katakan, yang sebelumnya saya katakan bahwa jangan pacaran. Dan ketika saya teringat itu, pasti saya pasti mengingat apa yang saya katakan sebelumnya kepada teman-teman saya ini, yang dimana apa yang saya sampaikan itu harus juga saya lakukan, bukan cuma sekedar disampaikan, Karuli, tapi tidak dilakukan. Jadi seperti itu, Karuli. Oh, luar biasa ya Kak Rafil ya. Dan mungkin Kak Rafil juga ketika sudah tidak sampai melakukan ya Kak Rafil ya, cuman sampai sekedar baru terbayang-bayang untuk mencoba untuk mengutarakan isi hati kepada lawan jenis yang mungkin jadi kriteria kita juga ya. Dan pasti teman-teman sekalian juga punya kriteria tersendiri kepada lawan jenis kan. Dan pasti orang-orang itu pasti ada kriteria masing-masing ya. Dan Kak Rafil tidak sampai melakukan hal itu karena sudah teringat dengan kalimat yang mungkin sudah disampaikan ya. Ini juga teman-teman sekalian, ini pentingnya ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang, ya kan? Ketika kita menyampaikan kebaikan dan kita berupaya atau tidak sengaja melanggar hal itu, pasti kita akan ya minimal akan terbayang-bayang dengan kalimat yang kita sampaikan. Jangan sampai cuman kita katakan ini namun kita perbuat ini, ya kan? Akhirnya kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dan ini bahaya juga. Ini akan menjadi bumerang seperti Kak Rafil katakan tadi kan, seperti lemparan bola tadi. Ketika Kak Rafil melempar bola sekuat mungkin di tembok kan, pasti pantulannya juga akan kuat ke kita. Dan siap-siap kalau kita tidak bersedia untuk menerima bola itu, bisa jadi kita sendiri akan pasti sakit hati, ya kan? Kebanyakan orang di luar sana seperti itu Kak Rafil. Ketika dia menyampaikan jangan pacaran, namun tiba-tiba dia pacaran. Akhirnya ketika dinasihati kembali, dia kadang responnya tidak bagus, ya kan? Justru kadang juga sampai adu kekuatan ya Kak Rafil, karena hanya sekedar menyampaikan namun tidak berupaya untuk melakukan apa-apa yang sudah disampaikan. Saya pun teman-teman sekalian pernah di posisi itu, yang ketika saya berupaya untuk menyampaikan perkara-perkara kebaikan dan tidak sengaja ataupun sengaja saya lakukan, dan ada teman-teman yang mungkin sudah alhamdulillah ya teringat dengan kalimat itu dan mereka sudah berupaya untuk menerapkan. Dan ketika diingatkan kepada saya, kadang ya mau tidak mau kita harus terima ya. Namun kadang juga respon saya kadang ada juga mungkin karena apa ya, mood atau isi hati atau apa ya, keadaan kita juga kurang bagus. Ya, akhirnya kadang respon juga ya mungkin adu kekuatan Kak Rafil ya. Namun alhamdulillah sekalian, itu juga penting dari ketika kita menyampaikan kepada orang, bisa jadi dia akan menjadi alarm ya Kak Rafil ya, atau juga CCTV untuk kita. Karena ini sangat luar biasa keunggulan atau keuntungan ketika kita menyampaikan kebaikan kepada orang. Nah, sekarang Kak Rafil, kira-kira masalahnya kira-kira di mana Kak Rafil? Ketika Kak Rafil sudah menyampaikan ini dan menyampaikan kepada orang jangan begini, namun banyak orang itu justru responnya kurang baik, atau dia tidak mau menerima apa yang pernah disampaikan kepada orang itu. Kira-kira masalahnya mana Kak Rafil? Apakah dia hanya mau menasehati tapi tidak mau dinasehati, atau justru Kak Rafil punya pandangan tersendiri tentang masalah-masalah yang sering timbul perkara apalagi masih muda seperti ini Kak Rafil? Menurut Kak Rafil seperti apa? Silakan. Oke, jadi kalau menurut saya untuk masalahnya itu salah satunya itu apa ya, mereka tahu Karuli, mereka tahu tapi
mereka apa yang mengabaikan apa yang mereka tahu ini. Nah, itu salah satunya. Dan apa ya, mereka itu sepertinya tidak ingin mengambil yang susah-susah. Iya, iya, yang gampang. Contoh seperti menutup aurat ini kan harus pakai celana panjang, ya kan? Padahal kalau menurut saya itu sangat mudah, kan cuma celana panjang dibandingkan dengan ahwat. Ahwat ini kan memang harus yang ya. Nah, itu seperti itu Karuli. Contoh permasalahan yang membuat mereka itu tidak mau untuk dinasihati. Nah, jadi seperti itu Karuli. Oke, terima kasih Kak Rafil ya atas tanggapannya tentang masalah-masalah yang sering terjadi ke kita. Itu mungkin sebenarnya kita sudah tahu ya hukum-hukum, contoh menutup aurat itu wajib, ya kan. Namun kita juga kadang sudah diberikan apa ya, sudah diberikan warning ya. Ya mungkin saya tidak pasti dalam melafalkan bahasa Inggris ya, jadi warning atau peringatan, iya kan. Peringatan atau perhatian. Kadang kita diberikan peringatan kepada orang itu, mereka sudah tahu sebenarnya, contoh la taqrabuz zina. Banyak sekali peringatan-peringatan dari Al-Qur'an. Justru karena kita itu, apakah kita sombong atau justru kita mau menantang kepada Sang Pencipta? Bisa jadi kita juga mau menantang kan, karena sudah diingatkan, namun ya kita coba berupaya untuk ya melakukan, atau jangan-jangan ya kita mungkin mengabaikan hal-hal ini ya. Ada banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya terjadi kepada kita, terlebih khususnya anak-anak muda ya. Anak muda ini kan masih ya namanya juga masa-masa untuk dimana kita itu ya masih kuat, ya lagi bersemangat. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai semangat kita ini justru hanya kepada kemaksiatan. Banyak masalah yang sering kita lihat. Kalau saya Kak Rafil melihat masalah ini ya seperti yang tadi Kak Rafil katakan, bahwa yang mana salah satunya juga seperti itu, orang itu sudah tahu namun dia berupaya melalaikan dengan apa yang dia tahu. Kalau saya pribadi Kak Rafil, ya menurut saya bisa jadi ya, kalau saya pribadi ketika menyampaikan mungkin hanya sekedar menyampaikan, iya kan, namun tidak mau melakukan. Cuman istilahnya apa ya, kita hanya ingin menasihati tapi tidak mau dinasihati, ya, atau kita tidak siap dengan apa yang sudah kita katakan. Akhirnya ketika dinasihati oleh teman kita yang sudah kita sampaikan jangan pacaran, dan tiba-tiba kita pacaran, akhirnya kita tidak mau menerima, bahkan kita responnya mungkin sampai adu kekuatan. Ini masalah-masalah yang terjadi. Dan kadang juga ada juga masalah Kak Rafil, ada orang itu melihat dari figur, iya, siapa yang menyampaikan. Antum sekolah apa sih, nanti antum sudah menyampaikan jangan begini-begini kan. Ini kadang juga salah satu masalah Kak Rafil. Orang itu kadang melihat melihat figur ya, melihat orang, siapa yang menyampaikan, antum lulusan apa, antum bahasa Arabnya seperti apa, antum hafal berapa hadis, ya kan. Karena juga ini menjadi salah satu pemicu orang itu tidak bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang agama, ya kan. Karena melihat figur, akhirnya mereka tidak mau dinasihati. Apalagi yang kita latar belakang kita kan hanya pendidikan kita kan hanya sekolah komputer ya Kak Rafil ya. Ketika mau bercerita tentang agama ini ya kadang mungkin tidak sinkron, antum sudah lulusan mana sih, atau LC atau apa kan. Ini juga salah satu dilema bagi para orang-orang yang mau menyampaikan kebaikan, apalagi terlebih khususnya kita yang bukan latar belakang sekolah agama. Akhirnya kita kadang juga gelisah, namun teringat dengan sebagaimana Rasul katakan ya, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Kita berupaya untuk menyampaikan meskipun kita sendiri berupaya untuk tetap melaksanakan apa yang sudah kita sampaikan. Jangan sampai seperti Kak Rafil katakan tadi ya, melempar bola tapi kita tidak siap dengan pantulan tersebut. Akhirnya ya bisa jadi kita tidak menerima apa yang dinasihati teman kita. Nah, sekarang Kak Rafil menurut tips and trick atau solusi Kak Rafil, bagaimana nasihat-nasihat itu bisa kita terima, terlebih khususnya bagi kita yang menyampaikan kebaikan, ketika dinasihati kembali kita menerima, atau kita itu sudah anak sudah siap menerima pantulan dari bola. Kalau menurut Kak Rafil bagaimana tips and tricknya? Ya kan, Kak Rafil sudah ada bayang-bayang atau tidak? Menurut Kak Rafil bagaimana Kak Rafil ketika bola Kak Rafil lemparkan, bagaimana Kak Rafil cara menangkap bola atau cara lebih khususnya menangkis ya? Kalau menurut Kak Rafil bagaimana solusi atau tips and trick bagaimana kita bisa menerima nasihat dari orang, atau lebih khususnya nasihat yang sudah kita sampaikan dan kembali kepada diri kita pribadi? Silakan Kak Rafil. Oke, baik. Sebelum kita ingin menyampaikan, pastinya kita sudah sadar dengan konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika kita ingin menyampaikan. Pastinya harus kita sadar dulu. Yang kita sampaikan ini kan contoh seperti pacaran.
pastinya kita untuk menerima timbal baliknya itu kita harus siap. Jangan sampai cuman asal menyampaikan tapi tidak siap juga dengan konsekuensinya Karuli. Jadi harus sadar dulu ketika kita ingin menyampaikan, kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Kita harus menaati apa yang kita lakukan ini, apa yang kita sampaikan ini. Jadi seperti itu Karuli. Oke ya. Terima kasih Kak Rafil ya. Tips and triknya mungkin memang sekalian menurut Kak Rafil, yaitu kita harus siap-siap menerima konsekuensi setiap apa yang kita katakan, ya kan. Kalau kita ibaratnya seperti orang menanam, Kak Rafil ya, ketika kita menanam jagung, ya kan, itu bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Dan kita kan sudah siap-siap kan, sudah bersedia menerima hasil dari yang kita sudah tanam. Itu kan juga seperti ini apa ya? Itu juga seperti kebaikan-kebaikan yang sering kita sampaikan. Layaknya orang menanam sebuah jagung. Tapi kita bersyukur lah, kita bisa berharap apa yang nantinya akan tumbuh dari jagung yang kita tanam tadi, bisa jadi berhasil atau bisa jadi gagal. Daripada orang-orang yang tidak menanam sama sekali kan, apa yang diharapkan, ya kan? Bagaimana orang-orang yang tidak mau menyampaikan kebaikan, apa yang mau diharapkan, ya kan? Apalagi katakan tadi bahwa banyak sekali sebenarnya keuntungan ketika kita mau menyampaikan. Yang pertama, mereka akan menjadi pengingat untuk kita, reminder ya, menjadi pengingat. Ketika kita melakukan dosa, mereka ingatkan, bukan antum yang sudah menyampaikan begini, kenapa antum sudah melakukan ini kan? Bagaimana antum ini sudah ustadz tapi ente seperti ini kan? Itu juga sebenarnya tamparan yang sangat sakit juga ya. Ketika kita sudah berupaya, orang itu ketika melihat kita sering sholat 5 waktu itu sudah dilabeli ustaz, ya kan, dilabeli ahli ibadah, dilabeli antum itu soleh. Lalu ketika kita berbuat kerusakan atau berbuat kejahatan, langsung kita antum ini tidak guna sholat, antum ini tidak guna begini dan begitu. Akhirnya ini tamparan yang memang justru sebenarnya untuk kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang juga dia menyampaikan kurang tepat dan kurang bagus, akhirnya kita juga meresponnya kurang bagus. Jadi memang sekalian menurut Kak Rafil kita harus siap menerima konsekuensi. Kalau saya pribadi melihat Kak Rafil ya layaknya apa ya? Kalau saya pribadi untuk berusaha untuk ya introspeksi diri ketika menyampaikan kebaikan. Kadang juga Kak Rafil ini menjadi salah satu kekurangan kita ketika kita mau menyampaikan kebaikan, kita menyampaikannya dengan cara yang mungkin kurang baik atau kurang ahsan ya. Kurang baik ketika kita menyampaikan, contoh kita mau ajak orang sholat, ya kan, langsung kita ponis antum ini tidak pernah sholat, antum ini tidak seperti ini. Akhirnya kita itu kan bukan mengajak, malah mengejek, ya kan. Kalau istilahnya yang saya dapat di buku itu kan, kita itu merangkul bukan memukul, iya kan. Akhirnya yang seharusnya kita mengajak dalam kebaikan, justru mereka rasa ini adalah pembunuhan karakter. Kenapa antum justru mengajak kebaikan dengan cara yang tidak baik, ya kan. Beda dengan orang-orang yang mengajak dalam kemaksiatan, ya kan. Contoh orang mau minum minuman keras, ya kan, mungkin antum dirangkul dulu, antum punya uang berapa? Apa anak seperti ini, Pak, anak punya uang 2.000, ya. Akhirnya kan ini untuk mengajak kepada kemaksiatan. Mereka justru dengan cara yang baik. Kenapa kita untuk menyampaikan kebaikan, justru cara-cara kita yang mungkin sama-samalah kita perbaiki, teman-teman sekalian. Saya pun pribadi dan Kak Rafil mungkin kita berupaya memaksimalkan kemampuan yang kita miliki. Dan teman-teman sekalian perlu kita ingat juga, jangan sampai seperti Kak Rafil katakan tadi, jangan sampai kita hanya siap untuk melempar bola namun tidak siap untuk menerima pantulan dari bola itu, teman-teman sekalian. Namun saya teringat dengan sebuah nasihat dari Ustadz itu kan, ya, nasihat dari Ustadz yang itu, Ustadz Abdul Somad Kak Rafil mengatakan dia tidak khawatir dengan orang-orang yang berpacaran, ya kan. Dia juga tidak khawatir dengan orang-orang yang tidak pacaran. Yang dia khawatirkan itu adalah orang-orang yang tidak pacaran membiarkan orang-orang pacaran, ya kan. Akhirnya ketika kita membiarkan orang-orang berpacaran, itu bisa jadi masyarakat pada umumnya menganggap bahwa pacaran ini sudah hal yang lumrah, adalah salah satu perbuatan yang aman-aman saja, karena sudah tidak ada lagi yang memberikan opini-opini atau memberikan sebuah nasihat bahwa jangan pacaran, iya kan. Maka itu Kak Rafil, teman-teman sekalian, perlu kita tingkatkan lagi nasihat-nasihat kita kepada teman-teman kita yang masih dalam berpacaran, dan terlebih khususnya kita sebenarnya tidak perlu membenci ya, karena bisa jadi kita juga akan terjerumus ke hal maksiat itu juga. Jadi memang sekalian tidak perlu kita membenci, namun kita benci itu adalah aktivitasnya, bukan orangnya. Namun Kak Rafil, saya pun pribadi kadang aktivitas juga bisa membawa orang itu kita benci juga ya. Apalagi yang sudah kita nasihati mereka justru melanggar,
Jadi memang sekalian, nasihat dari kami pribadi ya tetaplah sampaikanlah, terus tetap sampaikan meskipun kadang akan kembali kepada kita. Karena seperti yang tadi saya utarakan tadi, ketika kita mau menanam sebuah jagung pasti kita akan juga memetik atau memanen hasilnya kan. Jadi memang sekalian, ini adalah buah. Ketika kita mau menyampaikan kebaikan pasti insya Allah hasilnya juga bisa menjadi kebaikan kepada kita. Apalagi ini termasuk dalam kategori ini Karafil, termasuk dalam kategori amal jariah kan, yaitu ilmu yang bermanfaat. Iya kan, terlebih kalau kita sudah meninggal bisa mereka ingat. Iya, mungkin Karafil pernah menyampaikan jangan pacaran, wala taqrabuz zina, menutup aurat. Iya kan, ini memang sekalian perlu kita sama-samalah perbaiki diri kita. Terlebih khusus kita sudah masuk dalam awal tahun ya, karena pasti kita sudah punya target-target. Lebih bagusnya itu targetnya untuk kebaikan. Jangan targetnya anak harus punya pacar 2, punya pacar 3, atau punya sesuatu yang sebenarnya tidak bermanfaat memang sekalian. Maka dari itu list lah, atau kita berikan target-target untuk kebaikan ke depannya agar kita mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khususnya kami berdua berupaya untuk tetap berusaha untuk menjadi orang-orang yang terbaik, dan berupayalah kita tetap berdoa Karafil seperti mana yang diajarkan, ya muqallibal qulub tsabits qalbi ala dinik, ya kan? Karena kita tidak pernah tahu yang membolak-balikan hati ini siapa. Bisa jadi kita hari ini taat, kita tidak akan pernah tahu bagaimana kita di akhir hayat kan. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Karafil lagi yang ingin ditambahkan atau sudah cukup Karafil? Ya mungkin memang sekalian ini yang perlu kami sampaikan. Kami sampaikan dengan tema kami menampar membuat kita sadar. Artinya memang sekalian, kesimpulannya materi ini kita bahas yaitu nasihat ya. Nasihat itu artinya tamparan, bukan tamparan secara fisik, yang membuat kita itu sadar agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang sekalian itu yang perlu kami berikan, dan semoga menjadi nasihat untuk kita pribadi dan menjadi nasihat untuk kita semua. Sekian memang sekalian, semoga kita segera action ya. Harus action agar bisa melihat hasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.